Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit apa itu asma pada anak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuda Handi Pratama, NPM 1831087P, Blok Respirasi, Kedokteran Umum Universitas Malayati, Bandar Lampung. Untuk kita ketahui, Ibu, Bapak, asma pada anak ini mempunyai berbagai aspek khusus yang umumnya berkaitan dengan proses tumbuh dan kembang seorang anak, baik pada masa bayi, balita, maupun anak besar. Pada umumnya, pemberian kortikosteroid topikal melalui inhalasi memberikan hasil sangat baik untuk mengkontrol asma tanpa pengaruh buruk. Walaupun pada anak kecil tidak begitu mudah untuk dilakukan, sehingga masih memerlukan alat bantu inhalasi. Sebelum kita mengetahui gejala dan pengobatan asma pada anak, kita harus lebih tahu apa itu asma. Secara umum, asma adalah inflamasi kronik saluran napas yang berhubungan dengan hiperaktivitas saluran napas sehingga mengakibatkan terjadinya episode mengi berulang, sesak napas, dada seperti ditekan, dan batuk, terutama terjadi pada malam atau dini hari. Perlu diketahui, Bapak Ibu, sebagian besar manifestasi akan muncul sebelum usia 6 tahun, dan kebanyakan gejala awal sudah ditemukan pada masa bayi, berupa mengi berulang atau tanpa batuk yang berhubungan dengan infeksi virus. Infeksi virus ini semasa bayi yang menimbulkan bronkiolitis dengan gejala mengi, terutama disebabkan oleh virus Syncytial Respiratory atau RSV, dan virus parainfluenza juga adenovirus. Untuk kita ketahui juga, kemampuan bayi untuk membentuk IgE anti-RSV ini diyakini sebagai status sensitisasi terhadap alergen secara umum. Yang harus kita ingat, gejala klinis utama asma anak pada umumnya adalah mengi berulang dan sesak napas. Tetapi pada anak tidak jarang batuk kronik dapat merupakan satu-satunya gejala klinis yang ditemukan. Biasanya, batuk kronik itu berhubungan dengan infeksi saluran napas atas. Selain itu, harus dipikirkan pula kemungkinan asma pada anak bila terdapat penurunan toleransi terhadap aktivitas fisik atau gejala batuk malam hari. Untuk selalu kita ingat dan ketahui, Bapak, Ibu, faktor pencetus asma itu ialah tungau debu rumah, bulu binatang, perubahan cuaca, bau-bauan yang menusuk, asap rokok, polusi kendaraan bermotor, asap rumah tangga, obat-obatan tertentu, infeksi saluran pernapasan, serbuk sari bunga, emosi berlebihan, makanan, minuman, penyedap rasa, pengawet dan pewarna makanan, dan kecapean atau kelelahan fisik. Jadi, untuk faktor-faktor di atas agar selalu terhindari oleh anaknya ya, Ibu, Bapak. Setelah kita mengetahui faktor pencetus asma barusan, setelah itu kita bisa mengetahui cara mencegah dan mengendalikan asma. Contohnya, hindari penggunaan kasur dan bantal kapuk. Gunakan kasur dan bantal sintetis. Ganti spray secara teratur. Jaga kebersihan perabotan rumah. Usahakan tidak memakai karpet di dalam rumah atau kamar tidur.
Untuk Bapak atau keluarga di rumah, usahakan agar berhenti merokok dan menghindari asap rokok dari anak. Gizi yang cukup dan seimbang untuk anak. Hindari penggunaan kipas angin karena bisa menerbangkan debu. Bila menggunakan AC, bersihkan filter secara rutin. Ajarkan anak untuk olahraga teratur. Contohnya, senam asma, berenang, dan sebagainya. Patuh menggunakan obat dan kontrol teratur sesuai anjuran dokter. Dan gunakan masker bila menyapu lantai atau di tempat yang berisiko terkena debu atau polusi. Berikut tata laksana yang harus kita perhatikan. Anak dengan episode pertama wheezing tanpa distres pernapasan bisa dirawat di rumah hanya dengan terapi penunjang. Tidak perlu diberi bronkodilator. Untuk anak dengan distres pernapasan atau mengalami wheezing berulang, beri salbutamol dengan nebulasi atau MDI atau metered dose inhaler. Jika distres pernapasan sudah membaik dan tidak ada napas cepat, nasihati ibu untuk merawat di rumah dengan salbutamol sirup atau bila tidak tersedia, beri salbutamol sirup per oral atau tablet. Jika distres pernapasan menetap, pasien dirawat di rumah sakit dan diberi terapi oksigen, bronkodilator, kerja cepat, dan obat lainnya. Jika anak mengalami sianosis sentral atau tidak bisa minum, rawat dan beri terapi oksigen, bronkodilator, kerja cepat, dan obat lain. Jika anak dirawat di rumah sakit, beri oksigen, bronkodilator, kerja cepat, dan dosis pertama steroid dengan segera. Respon positif, distres pernapasan berkurang, udara masuk terdengar lebih baik saat auskultasi. Harus terlihat dalam waktu 20 menit. Bila tidak terjadi, beri bronkodilator kerja cepat dengan interval 20 menit. Jika tidak ada respon setelah 3 dosis bronkodilator kerja cepat, beri aminofilin IV. Ibu, Bapak, walaupun medikamentosa selalu merupakan unsur penting pengobatan asma anak, harus tetap diingat bahwa hal tersebut hanyalah merupakan salah satu dari berbagai komponen utama penata laksanaan asma. Penata laksanaan asma yang baik harus disokong oleh pengertian tentang peran genetik, alergen, populasi, infeksi virus, serta lingkungan sosioekonomi dan psikologis pasien beserta keluarga. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.